Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandialdi Prasetya, NIM B100180137 dan rekan saya Okinia Vanveksa dengan NIM B100180127 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai regresi pada pertemuan 8. Soal pertama yaitu, perusahaan masih memikirkan masalah produktivitas. Apakah untuk meningkatkan produktivitas diperlukan peningkatan gaji karyawan? Untuk itu, diperlukan survei terhadap beberapa bagian di perusahaan dan berikut adalah hasilnya. A. Buatlah regresi dan hitung koefisiennya. B. Hitung koefisien determinasi dan korelasinya. C. Ujilah dengan uji F dan uji T. D. Bahaslah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak manajemen. Soal nomor 2. Ada pemikiran di UMS untuk mengetahui keberhasilan alumninya dengan melihat apakah hubungan antara keberhasilan alumni yang dilihat dari besarnya gaji yang diterima dengan IPK. Untuk keperluan tersebut, dilakukan survei terhadap 10 alumni di 10 perusahaan dan berikut adalah hasilnya. A. Apakah gaji sebagai wujud keberhasilan alumni memang dipengaruhi oleh IPK? Apa dasar jawaban Anda? B. Buatlah persamaannya. C. Buatlah grafiknya. Jawaban nomor 1A. Buatlah regresi dan hitung koefisiennya. Berdasarkan output software SPSS, diperoleh dugaan persamaan regresi sebagai berikut. Y hat sama dengan B0 plus B1X. Y hat sama dengan 4770 plus 0,044X. Dengan B0 adalah konstanta dengan nilai sebesar 4,77 dan B1 adalah koefisien regresi dengan nilai sebesar 0,044. Sehingga dapat diinterpretasikan persamaan regresi dari tabel di atas yaitu 1. Banyaknya jumlah produksi Y tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun adalah sebesar 4,77. Dan jika terjadi kenaikan gaji sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan produksi sebesar 0,044 satuan. Jawaban nomor 1B. Hitung koefisien determinasi dan korelasinya. Berdasarkan output software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh S-square, yaitu sebesar 0,930 atau sebesar 93%, artinya variabel X atau gaji mampu menjelaskan variabel Y, yaitu produksi, sebanyak 93%. Dan sementara sisanya, yaitu 7%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian yang kedua, nilai korelasi ditunjukkan oleh R, yaitu sebesar 0,964, artinya terdapat hubungan atau korelasi yang sangat kuat antara produksi dengan gaji. Korelasi bernilai positif, artinya semakin besar gaji, maka semakin besar juga produksi yang dihasilkan. Jawaban nomor 1C, ujilah dengan uji F dan uji T. Uji F atau uji model keseluruhan digunakan untuk menguji apakah model regresi yang terbentuk sudah baik. Hipotesisnya yaitu yang pertama, tidak ada pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan kemudian yang kedua, ada pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis 1 diterima, atau jika signifikansi kurang dari taraf nyata, maka hipotesis 1 diterima. Dan berdasarkan output SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 105,94 dan F tabel sama dengan F alpha, degree of freedom regresi, dan degree of freedom residu sama dengan F 0,05 atau 1 dan 8, maka F hitungnya 5,32 dan nilai signifikansi sama dengan 0,00. Karena F hitung sama dengan 105,94 lebih besar daripada F tabel sama dengan 5,32 atau signifikansinya 0,00 kurang dari taraf nyata sama dengan 0,05, maka H1 diterima yang artinya ada pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau bisa dikatakan bahwa model regresi yang terbentuk sudah baik. Yang kemudian uji T, yaitu uji T atau uji variabel bebas digunakan untuk menguji variabel bebas mana yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesisnya yaitu yang pertama, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 diterima, atau jika signifikansi kurang dari taraf nyata, maka hipotesis 1 diterima. Dan berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai T hitung gaji sebesar 10.293 dan T tabel sama dengan T alpha per 2, degree of freedom sama dengan T 0,05 per 2, dan N dikurangi 2 sama dengan T 0,025, yaitu 8, maka T hitungnya yaitu 2,3 atau nilai signifikansinya 0,000. Karena T hitung sama dengan 10.293 lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,3, atau nilai signifikansinya sama dengan 0,00 kurang dari taraf nyata yaitu 0,05, maka hipotesis 1 diterima, yang artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nomor 1D, bahaslah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak manajemen. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaji berpengaruh signifikan positif terhadap produksi. Semakin besar gaji, maka semakin tinggi tingkat produksinya. Saran untuk pihak manajemen adalah sebaiknya jika ingin meningkatkan produktivitas, maka dapat dilakukan dengan cara menaikkan gaji pegawainya. Jawaban nomor 2A. Apakah gaji sebagai wujud keberhasilan alumni memang dipengaruhi oleh IPK? Apa dasar jawaban Anda? Jawabnya, ya. Gaji sebagai wujud keberhasilan alumni dipengaruhi oleh IPK. Dibuktikan dengan uji F atau uji model keseluruhan untuk mengetahui apakah model berpengaruh terhadap gaji. Hipotesisnya yaitu yang pertama, tidak ada pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, ada pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H1 diterima. Atau jika signifikansi kurang dari taraf nyata, maka hipotesis 1 diterima. Dan berdasarkan output SPSS di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 15.725 dan F tabel sama dengan F alpha, degree of freedom regresi, dan degree of freedom residu sama dengan F 0,05 dan menghasilkan 1 dan 8, maka F tabel yaitu 5,32 atau nilai signifikansinya sama dengan 0,004. Karena F hitung sama dengan 15.725 lebih besar daripada F tabel yaitu 5,32, atau nilai signifikansinya sama dengan 0,004 kurang dari taraf nyata yaitu 0,05, maka H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dapat dikatakan bahwa model regresi yang terbentuk sudah baik. Berdasarkan uji F, analisis regresi diperoleh bahwa IPK mempengaruhi besarnya gaji. Jawaban nomor 2B, buatlah persamaannya. Berdasarkan output software SPSS diperoleh dugaan persamaan regresi sebagai berikut. Y hat sama dengan B0 plus B1X. Y hat sama dengan negatif 0,770 plus 0,977X. Dengan B0 adalah konstanta dengan nilai sebesar negatif 0,770 dan B1 adalah koefisien regresi dengan nilai sebesar 0,977. Maka dapat disimpulkan interpretasinya yaitu 1. Besarnya gaji tanpa dipengaruhi oleh apapun adalah 0, karena tidak ada gaji bernilai negatif. Yang kemudian yang kedua, jika terjadi kenaikan IPK sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan gaji sebesar 0,977 satuan. Jawaban nomor 2C, buatlah grafiknya. Menggunakan bantuan software SPSS diperoleh grafik sebagai berikut. Keterangan yaitu 1. Grafik horizontal menunjukkan nilai IPK, sedangkan grafik vertikal menunjukkan gaji. Yang kedua, observed atau titik-titik merupakan data pengamatan atau observasi. Yang ketiga, garis linear yang terbentuk berdasarkan persamaan regresi Y hat sama dengan negatif 0,770 plus 0,977X dengan intercept sebesar negatif 0,770 dan slope sebesar 0,977.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.